Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Shin Fasyang Sutra Tratai episode 1836. Menasehati agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu niat pikiran benar. Para bodhisattva tidak tega melihat para makhluk terjerumus dalam pandangan sesat dan menjadi rintangan di dalam batin mereka. Itu sebabnya membangkitkan ikrar agung dan hati penuh kasih. Mereka terus menjalankan praktik dari melepaskan tanpa pernah kikir. Kita harus bersungguh hati. Bodhisattva, kita hendaknya belajar dari Bodhisattva. Bodhisattva adalah tujuan kita mempelajari Buddha Dharma. Buddha mengajarkan kita juga berharap kita dapat masuk ke tengah masyarakat. Masuk ke tengah masyarakat untuk membimbing makhluk yang penuh penderitaan. Inilah yang disebut jalan Bodhisattva. Jadi jalan ini tidak mudah untuk ditapaki, sangat melelahkan. Namun kita hendaknya tidak perlu takut akan penderitaan. Tidak takut karena para makhluk menderita, karena kita tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Maka sebagai Bodhisattva, kita harus menanggung penderitaan. Karena dunia saha disebut sebagai dunia yang membutuhkan ketabahan atau kesabaran. Melatih diri adalah untuk terbebas dari satu hal, yaitu penderitaan. Buddha lahir di dunia ini untuk membabarkan Dharma, memberitahu kita bahwa kehidupan manusia penuh penderitaan. Menjelaskan kepada semua orang bahwa penderitaan di dunia dikarenakan setiap pikiran yang muncul di tengah masyarakat. Kamu benar dan saya salah, atau saya benar kamu salah. Konflik antar sesama akan muncul. Dengan sendirinya akan menciptakan banyak kerisauan dan ketidaktahuan, menciptakan karma buruk dan menderita. Jika ini terus-menerus terulang, dari kehidupan ke kehidupan, kita tidak bisa memutuskan sendiri. Tumimbal lahir dari kerisauan, kekhawatiran, dan kesedihan. Selama kita masih terikat tanpa henti, maka inilah yang disebut penderitaan. Dan semua penderitaan ini membutuhkan orang lain untuk membantu mereka. Ketika orang menderita, bantuan yang paling praktis adalah bagaimana cara melepaskan penderitaan mereka. Saat orang menderita dalam situasi mendesak, Bodhisattva harus segera datang untuk memberi pertolongan, menolong dari penderitaan dan kesusahan. Apabila para makhluk sedang dalam kerisauan, tidak memiliki arah atau arahnya menyimpang, maka dibutuhkan untuk bimbingan mentalitas. Untuk memberi pengarahan, diperlukan pendidikan. Maka Bodhisattva datang ke dunia ini adalah untuk mengarahkan dan membimbing para makhluk. Dalam kehidupan ini, kita menciptakan penderitaan. Bagaimana dapat menghindari penderitaan dan memperoleh kehidupan yang damai dan bahagia? Untuk itu dibutuhkan Buddha Dharma. Jadi, Bodhisattva masuk ke kumpulan orang banyak, memberi pengajaran dan bimbingan ke arah yang benar. Bodhisattva harus tidak gentar akan kesulitan, dan harus dengan sabar menahan. Namun terhadap para makhluk harus merasa tidak tega akan penderitaan mereka, memiliki rasa empati, maha belas kasih universal, sehingga kita merasa tidak tega. Kita mesti tahu bahwa para makhluk itu memiliki kebingungan, ketidaktahuan, dan kerisauan. Pada saat sekarang ini, kerisauan mereka telah bertumpuk-tumpuk. Kekhawatiran, kesedihan, dan penuh kesusahan, tapi terus lagi menciptakan karma. Maka sekarang Bodhisattva harus segera melepas kesulitan, melepaskan belenggu di hatinya, agar mereka tidak lagi takut. Tiada ketakutan dan kekhawatiran. Kita harus melepas belenggu dalam batin. Harus menggunakan cara apa untuk melepaskan kerisauan? Ini karena Bodhisattva tidak tega. Para makhluk terikat belenggu di batinnya, sehingga harus masuk ke kumpulan orang. Bodhisattva tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Selama beberapa hari terakhir, tahun 2020, kita melakukan konferensi video. Kabar dari sana masuk, kita mendengar dan melihat orang-orang menggambarkan peringatan 30 tahun program daur ulang suci. Selama beberapa dekade terakhir program daur ulang, ada banyak orang yang dulu merasa sedih dan menjadi tersesat atau kehilangan arah dalam kehidupan, telah menyimpang dan salah. Setelah mereka bergabung dengan pekerjaan daur ulang dan terus melakukannya,
Mereka memperbaiki arah pikiran mereka. Kami juga mendengar seorang relawan yang buta yang ingin melakukan pekerjaan daur ulang. Ketika dia pertama kali memulai, dia tidak tahu kemana harus pergi. Setelah berjalan keluar dari pintu depannya, anak-anaknya membawanya beberapa kali. Setelah membantu di tempat daur ulang, untuk sementara waktu dia jatuh cinta dengan pekerjaan daur ulang. Walaupun anak-anaknya sibuk, tetapi dia masih suka melakukan pekerjaan daur ulang. Untuk melakukan daur ulang, dia mengumpulkan keberanian untuk melangkah keluar dari rumahnya dan menemukan jalannya sendiri. Awalnya ia mencoba mencari tahu bus mana yang akan dinaiki dan berdiri di halte bus untuk waktu yang lama. Ada orang yang bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" Banyak bus yang telah datang dan pergi. "Bus apa yang kamu tunggu?" Ia mengatakan kepada orang tersebut, "Saya ingin pergi ke depo daur ulang." "Di manakah depo daur ulang?" Ia mengatakan nama jalan depo daur ulang kepada orang tersebut. Orang baik hati ini mengatakan kepadanya, "Tunggu di sini. Ketika bus ini datang, itu busnya. Kamu dapat naik bus ini untuk ke jalan tersebut." Tentu saja bus tersebut datang. Tetapi setelah naik ke dalam bus, dia tidak tahu kemana turunnya. Itu sangat sulit. Seiring berjalannya waktu, ia belajar dengan perlahan. Ia mulai mengenal jalanan dan halte mana untuk turun. Sekarang ia dapat datang dan pergi ke depo daur ulang dengan bebas. Dan dia gembira. Jadi setelah mendengar sharing ini, saya juga menyadari hal yang mudah ini. Namun bagi orang yang buta sangatlah sulit. Sebuah tantangan yang berat baginya. Namun asalkan dia mempunyai niat. Dengan sebersih niat ini dia melakukan daur ulang dengan sangat sukacita. Dan hanya tahu, saya sangat bahagia dan sangat ingin pergi. Jadi dia tidak takut akan salah jalan. Tidak takut tidak menemukan halte bus. Dia hanya ingin pergi. Jadi akhirnya dia mengenali jalan itu. Sekarang bahkan dia pun menjelaskan kepada orang lain. Ini harus ditaruh di sini. Dan itu harus ditaruh di situ. Ini yang halus, ini yang berwarna, ini yang tidak mulus. Jadi ini jernih dan tidak berwarna. Kita semestinya memilah seperti itu. Singkat kata, di depo daur ulang, dia menerima pengetahuan dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Dia mampu untuk memilah dan paham untuk mengatakan misi daur ulang kepada orang lain. Melakukan daur ulang sama dengan melindungi bumi. Maka itu para makhluk sungguh menderita dengan metode yang sangat sederhana yang bisa membawa manfaat bagi orang. Ia di tempat ini melihat hal yang begitu sederhana dan ia melakukannya dengan penuh sukacita. Ini adalah satu arah, juga adalah satu tujuan. Memahami dengan jelas bahwa ini benar. Penderitaan masa lalu kini tergantikan dengan arah yang jelas. Maka muncullah rasa bahagia. Keluarga dan anak-anak pun ikut merasa bahagia. Inilah juga disebut sebagai dharma duniawi. Dari kondisi kehidupan manusia ini, kita bisa menuntunnya untuk masuk ke dalam Buddha Dharma. Dharma itu tidak mengenal perbedaan. Dharma pada dasarnya tidak terlihat. Namun ketika masuk ke dalam masyarakat, kita menggunakan Dharma duniawi untuk memahami prinsip melalui orang-orang dan urusan. Oleh karena itu, sekarang kita telah masuk ke dalam Buddha Dharma. Maka dari itu kita harus menggunakan metode untuk membimbing. Para bodhisattva tidak tega melihat para makhluk. Jika kita bisa membawa metode itu ke dalam dunia ini, metode apapun bisa digunakan untuk membimbing sesama. Maka satu kalimat pun bisa membimbing setiap orang ke arah yang benar. Kadang ada orang yang dalam hatinya tahu dan ingin mencari arah hidup, sehingga ia membina diri dengan mencari sebuah agama sebagai penuntun arah hidupnya. Tapi jika arah itu melenceng sedikit saja, maka akan tersesat jauh. Demikian akan menjadi menyimpang, jatuh ke jalan sesat dan menjadi rintangan. Ada orang yang benar-benar hatinya jatuh ke dalam pandangan sesat. Kita harus memakai dharma benar. Buddha Dharma bukan untuk membuat orang tersesat. Buddha Dharma adalah untuk menuntun orang keluar dari tahayul, membimbing manusia agar arahnya jelas, meratakan jalan supaya bisa mereka lalui. Di jalan yang mulus ini, jika kita melangkah maju dan tidak ada rintangan, itulah jalan yang aman dan tanpa bahaya. Seperti ada orang yang saya ingin belajar ajaran Buddha.
Untuk mempelajari ajaran Buddha, maka batin harus tenang. Dan agar batin bisa tenang, maka harus duduk bermeditasi. Duduk meditasi, begitu duduk dan arah tujuan menyimpang, menghasilkan ilusi. Kondisi ilusi mendengar suara ilusi. Jadi, pada waktu itu dia sendiri tidak bisa mengendalikannya, maka akan berbahaya. Ataupun konsep pandangan dan pemikiran menjadi menyimpang, menyebabkan kemelekatan, menjadi rintangan. Seringkali menyebut bahwa saya belajar ajaran Buddha, jadi saya belajar ajaran Buddha. Saya sangat mengerti akan Dharma, jadi Anda harus mendengarkan punya saya, Dharma saya. Yang saya ajarkan barulah yang benar. Akan tetapi setiap saat akan menyebabkan kemelekatan, menyebabkan penyimpangan. Hal seperti ini seringkali terjadi. Jalan yang paling aman adalah memasuki jalan bodhisattva. Para makhluk yang menderita itulah yang merupakan tempat pelatihan yang benar bagi kita. Melihat penderitaan dan mengetahui keberkahan, melepas pikiran serakah, kita bisa memahami bahwa di dalam ajaran Buddha menumbuhkan hati belas kasih. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Telah paham hati Buddha dan hati makhluk adalah tiada beda. Oh, telah paham, telah jelas. Kita harus memupuk hati kita, harus memiliki sebuah cinta kasih yang sempurna, mencintai setiap orang di dunia, bukan hanya setiap orang, semua hewan harus dicintai, karena mencintai maka harus tahu untuk melindungi kehidupan. Melindungi kehidupan makhluk berjiwa, kita harus melindunginya. Manusia adalah makhluk yang paling pintar di antara para makhluk, memiliki pengetahuan dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Untuk mengasihi dan melindungi semuanya. Oleh karena itu, tidak tega memakan daging para makhluk, maka batin kita telah terbuka. Kalau tidak, kita masih tetap berkata, saya meyakini Buddha, saya bersedia melakukan perbuatan baik, saya tidak ada masalah dalam mengatakan kata-kata baik, berpidato dan bebas berbicara. Namun dalam makan, nafsu mulut sulit diubah. Menyuruhnya bervegetarian, ada kesulitan. Ini agak sulit. Semuanya tidak ada masalah, hanya nafsu. Nafsu keinginan mulut ini. Sulit untuk menahan nafsu. Tidak mudah untuk menahan nafsu keinginan. Benar-benar sulit. Tidak mudah. Dan lain sebagainya. Inilah mengapa makhluk awam selamanya adalah makhluk awam. Tidak dapat mengubah sepenuhnya. Ini disebut rintangan noda batin. Jelas-jelas mengetahui, tetapi cinta kasih itu tertutupi kegelapan batin. Ini menutupi batin kita. Tidak ada hati nurani. Benar-benar mengetahui itu adalah satu nyawa. Namun kita dengan sengaja menutupi cinta ini. Menutupi cinta yang tulus ini. Ini adalah nafsu keinginan yang tidak bisa diubah. Belakangan ini sering dikatakan bahwa ada rintangan di dalam hati kita. Ini juga merupakan rintangan. Tidak bisa menghadapinya secara terbuka. Oleh karena itu, kita hendaknya bersungguh hati. Hendaknya membangkitkan ikrar agung dan hati penuh kasih dalam menghadapi semua makhluk, karena kita tidak tega melihat mereka terluka, dalam bahaya, terbunuh, atau menderita. Oleh karena itu, kita membangkitkan ikrar agung dan hati penuh kasih. Kita hendaknya bergegas untuk melatih diri, menjalankan praktik dari melepaskan, bermurah hati. Kita harus melepaskan keinginan semacam ini. Kita pun harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Melepaskan artinya melepaskan banyak hal. Melepas keserakahan termasuk nafsu keinginan terhadap makanan. Jadi ini harus dilepaskan. Melepaskan segalanya untuk melindungi makhluk dan mencintai semua makhluk. Untuk melepaskan segalanya, untuk membantu mereka yang miskin dan menderita, supaya mereka mendapatkan pertolongan. Ini juga berarti melepaskan. Oleh karena itu, dengan melepaskan perkara-perkara besar maupun kecil, berarti kita sedang memupuk welas kasih kita sepenuhnya. Jadi pemberian kita berbentuk kasar, benda-benda yang terlihat, terhadap cinta kasih pada umat manusia. Sangatlah halus sampai pada titik memupuk hati yang penuh kasih. Mencintai setiap detil berarti melindungi semua makhluk. Inilah yang perlu kita ketahui. Melepas haruslah hingga ke hal-hal yang sangat halus. Sama seperti di dalam bab ini. Bodhisattva Sarwa Satwa Pria Darsana. Dia berlatih selama 2 masa kehidupan di bawah bimbingan Buddha.
Chandra Wimala Surya Prabasari. Dia melatih melepas. Selain menerima dharma, dia bersumbangsi dengan terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk dan berdana. Di sisi lain, di hadapan Buddha, dia memberi persembahan, terus-menerus memberi persembahan. Dia mempersembahkan materi dan bahkan tubuhnya. Dia membakar tubuhnya sebagai persembahan. Jadi selama 2 masa kehidupan, ketika dia kembali lagi di kehidupan kedua, Buddha Chandra Wimala Surya Prabasasri mempercayakan dharma kepadanya, yakni untuk mewarisi dharma dan meneruskannya. Dia yang meneruskan Buddha Dharma. Dia juga menangani pemakaman Buddha Chandra Wimala Surya Prabasasri. Karena jalinan jodoh Buddha Chandra Wimala Surya Prabasasri untuk kehidupan itu telah berakhir dan akan memasuki parinirwana. Oleh karena itu dia mempercayakannya, mengumpulkan reliknya setelah kremasi. Maka naskah sutra kemarin mengatakan demikian. Sesudah apinya padam, dia mengumpulkan relik dan membuatkan 84.000 jambangan mustika. Ia membangun 84.000 stupa, masing-masing setinggi 3 kali dunia. Tiang benderanya sangat agung. Umbul dan tirai bergantung ke bawah dan banyak lonceng permata bergelantungan padanya. Pada ketika itu, Bodhisattva Sarwa Satwa Pria Darsana kemudian berpikir sendiri, meski aku telah memberikan persembahan ini, hatiku masih belum puas. Aku sekarang seharusnya memberi persembahan lebih lanjut kepada relik. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaisajaraja. Selama masa hidup Buddha, dia mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk memberi persembahan. Setelah Buddha memasuki parinirwana, dia menangani semua pemakamannya. Dia mengumpulkan reliknya, kemudian membangun 84.000 stupa. Membangun stupa sebagai persembahan. Setelah dia mengumpulkan semua reliknya, pemakamannya selesai. Selanjutnya mengatakan lagi, ia lalu berkata kepada para bodhisattva, para murid utama, serta para dewa, naga, yaksa, dan lainnya dengan persamuan agung. Engkau sekalian hendaknya memusatkan pikiranmu, sebab aku sekarang akan memberi persembahan kepada relik dari Buddha Chandra Wimala Surya Prabasasri. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaisajaraja. Kembali mengatakannya lagi karena setelah memberitahu semua orang, setelah mengumpulkan relik, kemudian memberitahu semuanya. Bodhisattva, para murid utama, para bodhisattva ini sekarang telah menerima dharma, lalu berkata kepada semua orang, para bodhisattva juga merupakan murid Sang Buddha, serta para dewa, naga, yaksa, dan lainnya, berkata pada begitu banyak hadirin dalam persamuan. Ia lalu berkata kepada para bodhisattva, para murid utama, serta para dewa, naga, yaksa, dan lainnya, seluruh hadirin dalam persamuan. Bodhisattva mewarisi Dharma Agung, jadi ia segera memberi dorongan, semangat kepada para bodhisattva lainnya, serta para dewa, naga, dan makhluk lainnya, seluruh hadirin dalam persamuan. Bodhisattva mewarisi Dharma Agung, ia segera memberi dorongan semangat pada para bodhisattva lainnya, saling menyemangati satu sama lain, serta para dewa, naga, dan makhluk lainnya, seluruh hadirin dalam persamuan, saling memberi semangat. Engkau sekalian hendaknya memusatkan pikiranmu, mengingatkan dan menasehati engkau, aku, dan lainnya di dalam persamuan, agar tidak memunculkan pikiran kacau, menasehati agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu niat pikiran benar. Engkau sekalian hendaknya memusatkan pikiranmu. Kalian semua harap memusatkan kembali pikiran kalian. Dia mengingatkan dan menasehati semua orang, menasehati semuanya dengan mengatakan demikian. Engkau, aku, engkau dan aku, kita semua, di dalam persamuan agar tidak memunculkan pikiran kacau. Kita semuanya, kita semua para hadirin di dalam persamuan, agar jangan memunculkan pikiran kacau. Kita harus tetap menjaganya seperti ini. Di dalam perkumpulan ini, ajaran Buddha berada di dunia. Kita semua harus mempertahankannya sama seperti Buddha masih berada di dunia. Kita semua harus menasihati setiap orang agar menenangkan hati. Upacara pemakaman Buddha telah selesai. Hati merasa sangat risau dan sedih. Seharusnya sudah berlalu. Sekarang hati semua orang harus pulih kembali. Tidak memunculkan pikiran kacau.
Ini adalah menasihati semua orang, agar memusatkan dan menenangkan pikiran pada satu niat pikiran benar. Hati semua orang harus tenang, harus kembali kepada pikiran yang benar, pengetahuan benar, pandangan benar, pemikiran benar, perhatian benar, praktik benar, perbuatan benar. Semua orang harus kembali kepada ini. Kehidupan harus kembali pada kehidupan yang benar seperti biasanya. Pengertiannya adalah seperti ini. Sebab aku sekarang akan memberi persembahan pada relik dari Buddha, Chandra Wimala Surya Prabhasasri. Aku sekarang seharusnya memberi persembahan pada relik Buddha, menyimpan dalam jambangan mustika dan membangun tiang tinggi untuk menunjukkan moralitas Buddha. Sebab aku sekarang akan memberi persembahan pada relik dari Buddha, Chandra Wimala Surya Prabhasasri. Kita semua memberi persembahan, dan saya sekarang juga demikian. Memberi persembahan pada relik dari Buddha, Chandra Wimala Surya Prabhasasri. Aku sekarang seharusnya memberi persembahan. Relik ini saya masih harus dengan bersungguh hati memikirkan bagaimana memberi persembahan pada relik Buddha. Cara memberi persembahan pada relik Buddha ini adalah dengan menyimpan dalam jambangan mustika. Lalu kita mulai dengan membangun tiang tinggi untuk menunjukkan moralitasnya. Tiang sama seperti bangunan kuil Buddha. Kuil itu dibangun menjulang tinggi. Di bagian depan didirikan sesuatu menyerupai api berbentuk mutiara. Dibangun menjulang tinggi di puncak menara. Mutiara yang dibentuk menyerupai kobaran api. Simbol ini menunjukkan moral kebajikan, menginspirasi setiap orang agar memahami bahwa kebajikan Buddha menjulang tinggi dan luhur. Meskipun Buddha telah parinirwana, Dharma Buddha masih tetap ada di dunia. Masih ada pelita terang yang menyinari. Oleh karena itu diungkapkan seperti ini. Inilah yang disebut sebagai tiang mustika. Tinggi, sangat tinggi, sehingga berikutnya dikatakan. Sehabis berkata demikian di hadapan 84.000 stupa, ia membakar lengannya yang diperagung dengan 100 berkah selama 72.000 tahun sebagai bentuk persembahan. Bab 23 Aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Raja. Setelah relik disimpan dengan baik, tiang mustika juga telah dibangun. Dia masih ingin memberikan persembahan. Ini menunjukkan bahwa Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana niatnya untuk memberi persembahan baik itu di hadapan Buddha atau setelah Buddha tiada. Ketika Buddha berada di dunia, dia memberi persembahan. Dia mempersembahkan barang-barang materi dengan tulus untuk menunjukkan ketulusan dengan hatinya. Dia menggunakan tubuhnya untuk memberi persembahan. Sekarang sesudah Buddha memasuki parinirwana, dia masih memberi persembahan dengan tubuhnya. Kita dapat melihat hatinya yang giat bersemangat. Kita dapat memahaminya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus belajar ketulusan dan giat bersemangat. Sehabis berkata demikian, di hadapan 84.000 stupa, ia membakar lengannya yang diperagung dengan 100 berkah. Ini melambangkan 84.000 dharma. Bodhisattva dengan ketulusan tertinggi membakar lengannya yang agung sebagai hasil pemupukan 100 berkah. Sebagai persembahan bagi Buddha. Lengannya dikatakan memiliki 100 berkah dikarenakan ia telah menjalankan berbagai praktek sebagai benih berkah, sehingga memperoleh keagungan dari berkah. Ia membakar lengannya sebagai persembahan. Tempat ini melambangkan 84.000 dharma. Bodhisattva dengan ketulusan tertinggi membakar lengannya. Dia telah melakukan hal-hal ini dengan baik, telah menyatakan ketulusannya. Bodhisattva ini di era Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri selama 2 kehidupan menerima ajaran dari satu Buddha. Segala yang dia lakukan adalah memberi persembahan kepada Buddha, karena dia telah menerima ajaran dari Buddha. Bersumbangsi sesuai dengan ajaran Buddha. Menerima ajaran juga merupakan persembahan, telah membuat Buddha bersuka cita. Dia membawa Dharma masuk ke dalam kerumunan orang banyak, membimbing para makhluk di dunia, dan memberi pelimpahan jasa kembali kepada Buddha. Buddha sangat bersuka cita. Hal yang dilakukan di luar dengan Dharma berjumlah 84.000. Ini berarti tak terhingga, sangat banyak. Dengan Dharma masuk ke kumpulan orang banyak. Dengan Dharma mendukung pencapaian semua makhluk. Buddha suka cita terhadap persembahan itu. Buddha telah memasuki parinirwana. Bodhisattva mengajar dengan agung, juga memerlukan tubuh ini. Jadi tubuh ini telah bersumbangsi. Ini juga merupakan memberi persembahan Dharma.
Ini adalah 84.000 jasa kebajikan yang telah diperbuat oleh tubuh. Tidak peduli seberapa banyak hal yang kita lakukan, kita membutuhkan tubuh kita untuk melakukannya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, dilakukan oleh tubuh ini. Dengan tubuh ini kita menunjukkan persembahan, menunjukkan etika yang tulus. Kesusilaan, itulah hakikat kebenaran. Dengan bersujud dan memberi penghormatan dalam segala hal yang dilakukan. Oleh itu disebut ini melambangkan 84.000 dharma. Dharma yang sangat banyak. Jika dihitung secara kasar, 84.000 berarti sangatlah banyak. Jalan mulia beruas 8, 4 kebenaran mulia dan berbagai dharma lainnya. Bodhisattva terus-menerus masuk ke kerumunan orang banyak untuk membabarkan dharma dan memberikan pengajaran. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. 4 kebenaran mulia, 12 sebab. Demikian terus menjalankan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya di dunia. Ini semua tercakup di dalam puluhan ribu dharma. Oleh karena itu, Bodhisattva dengan ketulusan tertinggi membakar lengannya. Dari dalam hati mengungkapkan ketulusannya. Hanya bersujud dengan tubuh dan melakukan segala hal, ini tidaklah cukup. Di kehidupan sebelumnya dia membakar tubuhnya dengan minyak wangi. Sekarang Buddha telah memasuki pariniwana. Dia masih mengucapkan persembahan yang paling hormat dari lubuk hatinya. Sekarang dia membakar lengan, yaitu membakar bagian lengan. Membakar lengan untuk memberi persembahan. Membakar lengan yang agung sebagai hasil pemupukan 100 berkah sebagai persembahan bagi Buddha. Kita bisa memupuk tubuh hingga memiliki 100 berkah. Tidak pernah dijelaskan sebelumnya. Maka persembahan kepada Buddha diperagung dengan 100 berkah. Dharma ini menerima dan menegakkan dharma. Bersumbangsi di tengah orang banyak. Buddha bersuka cita terhadap persembahan ini. Sekarang, Buddha telah parinirwana. Sekarang persembahan kepada Buddha dilakukan dengan membakar lengan. Maka lengan ini adalah dikatakan memiliki 100 berkah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kedua tangan, melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan, apa yang melakukan pekerjaan? Tangan yang melakukan pekerjaan. Maka sebagai orang India, sebagai wujud menyatakan hormat, mereka akan memperlihatkan bahu, menunjukkan ini adalah tangan yang agung, yang dapat melakukan pekerjaan dengan gagah dan lain-lain. Makanya sangat agung. Jadi dengan membakar lengan, membakar dupa di atas lengan, menjalankan berbagai praktek sebagai benih berkah, kita menciptakan banyak berkah dengan kedua tangan. Sepasang tangan kita dapat melakukan berapa banyak hal dalam seumur hidup kita? Berapa banyak hal bagi? Berapa banyak pencapaian yang didapat? Kita dapat mengetahui bahwa kedua tangan ini yang melakukannya. Lihat anak dalam gendongan sang ibu. Melahirkan satu demi satu, menggendong satu demi satu, memelihara satu demi satu. Dari sepasang tangan sang ibu dapat diketahui bahwa kedua tangan dari setiap orang. Kata orang sepasang tangan yang serba bisa. Betul, sepasang tangan yang serba bisa. Sedangkan lengan ini memiliki 100 berkah, menciptakan banyak sekali berkah, melakukan banyak sekali hal yang wajib, maka dinamakan sebagai 100 berkah. Menjalankan berbagai praktik sebagai benih berkah. Praktik sebagai benih berkah menjalankan karma kebajikan. Dengan kedua tangan ini, sehingga membuahkan keberkahan dan kemuliaan. Berkah ini dan tangan ini juga mendapatkan pujian, maka disebut sebagai lengan yang diperagung. Yaitu dengan membakar, menggunakan kedua tangan yang diperagung untuk menyalakan api atau dupa sebagai bentuk persembahan. Ia membakar lengannya sebagai persembahan, menggunakan lengannya untuk persembahan. Membakar lengannya yang diperagung dengan 100 berkah selama 72.000 tahun. 72.000 tahun dan juga masih ada jangka waktu yang panjang. Ini melambangkan makna dharma yang terkandung di dalamnya. Karena bagian sutra selanjutnya masih perlu satu periode waktu menjelaskannya, maka kita harus bersungguh hati bagaimana melakukannya. Nantinya akan ada lagi persembahan, jadi kita harus memahami makna dari persembahan. Persembahan bukan hanya sekedar mendengar atau melihat, atau hanya membaca kata-kata yang tertulis saja, sebab di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam. Persembahan itu harus dilakukan dengan hati yang tulus. Sebenarnya seberapa dalam ketulusan yang dia sampaikan? Orang yang minum air, hanya dia sendiri yang tahu dingin atau hangat. Hanya orang itu sendiri yang tahu seberapa tulus hatinya. Kita hanya bisa menggambarkan ketulusannya,
Tetapi sesungguhnya ketulusan seperti itu tidak dapat sepenuhnya diungkapkan. Prinsip kebenaran yang paling sejati tidak bisa terlihat, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini perlu semua orang dengan hati tulus memahami. Ini untuk menyampaikan ketulusan memberi persembahan pada masa sebelum atau sesudah Buddha dilahirkan, terus-menerus. Bodhisattva menunjukkan ketulusan dalam memberi persembahan, sehingga harus mengetahui Bodhisattva melatih diri. Mereka memberi persembahan kepada Buddha seperti demikian. Mereka juga merasa tidak tega kepada para makhluk, tidak tega pada penderitaan para makhluk, sehingga mengatasi banyak kesulitan untuk memberi pengajaran kepada para makhluk, untuk menyelamatkan para makhluk, menunjukkan jalan bagi para makhluk yang kebingungan terhadap Buddha. Dia menggunakan hati yang tulus untuk memberi persembahan, untuk bersumbangsi. Inilah Bodhisattva. Ke atas mencari jalan kebudaan, mencari jalan kebudaan dari Buddha, memohon dengan hati yang tulus, ke bawah membimbing para makhluk, menggunakan cinta kasih yang tulus, bersumbangsi untuk para makhluk. Ini dinamakan Bodhisattva. Sehingga dikatakan ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk, yaitu menggunakan satu hati yang tulus, sehingga semua harus memahami kata tulus ini. Bagaimana menuju kebudaan? Dengan niat apa saat kita menghadapi para makhluk? Kita harus bersungguh hati membedakan niat ketulusan itu bagaimana bersumbangsi, sehingga semua harus lebih bersungguh hati.